Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perkenankan kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua
damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Biarlah di dalam ibadah kita ini, yaitu ibadah minggu akhir tahun gereja, dengan tema penghakiman yang terakhir. Biarlah kita semakin bersukacita di dalam mengikut Tuhan, dan marilah kita memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 2. Nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan orang yang mati dan yang hidup, kami adalah milik-Mu, baik pada waktu hidup maupun waktu mati. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kematian, kami tidak takut, karena Engkau beserta kami. Maut dan kuburan tidak dapat menahan kami, karena Engkaulah Tuhan kami, yang menebus kami menjadi milik-Mu. Kami berserah kepadamu, agar kami senantiasa menjadi milik-Mu, pada waktu hidup maupun mati. Peganglah tangan kami dan tolonglah kami karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14 ayat 2 sampai 3. Kami datang kepadamu
Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel atau pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Zefanya pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Marilah kita baca secara bergantian. Di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Kitab Zefanya pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7, beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kusi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia, dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkon. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Ayat ke-7 kita bersama-sama. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari pujian bertobatlah dan balik pada Bapa. Para Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah para Bapa, bertobatlah dan balik para Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah para Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa.
menyembah. Hai sobatku, Tuhan tunduk kepadamu. Oh baliklah pada Bapa, oh baliklah pada Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita sudah banyak melakukan dosa dan kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Untuk itu saat ini dengan segala kerendahan hati, marilah kita berbalik pada Allah, marilah kita bertobat, marilah kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di sorga, yang maha kudus dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar dia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga hidup kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 266 ayat 1 sampai 3. Dan cerah, nampaklah bagi mata iman, Allah Bapa di sorga bahkan bagi orang yang sudah menang. Indahnya saja kita jumpa di kota permai. Indahnya saja kita jumpa di kota permai, di sana bersama teman kita nyanyi pujian merdu, nama-Nya dosa tentang rasa duka terhapus baru. Indahnya saja kita jumpa di kota permai. Indahnya saja
patut bersyukur tetap tiap hari kasih yang besar. Hidup kita teriring berkat. Indahnya sayang kita mengenai kota bermat. Indahnya sayang kita jumpa di kota bermat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di dalam minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-48. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari Universitas Sari Mutiara Indonesia.
Terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik kami. Tuhan pasti memberkati dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kalian dan kita semua. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 3 sampai 4. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, di minggu akhir tahun gereja pada hari ini, kita akan memperingati jemaat yang telah meninggal mendahului kita. Marilah kita mendengarkannya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memperingati saudara-saudara kita yang terlebih dahulu dipanggil Tuhan ke sisinya pada minggu akhir tahun gereja pada malam hari ini. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap akhir tahun gereja seperti pada minggu hari ini, jemaat kita mengadakan peringatan untuk orang-orang yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan kepadanya. Kalau kita memperingati mereka yang sudah mendahului kita,
bukanlah kita bermaksud untuk membangkitkan kembali rasa duka cita pada keluarga yang ditinggalkan, tetapi adalah untuk menanamkan kekuatan dalam batin kita, meneguhkan iman, menumbuhkan pengharapan dan penghiburan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jikalau kita pun berdoa, bukanlah untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal itu, tetapi kita mau memohon kiranya Tuhan dengan kasih dan anugerah-Nya semakin meneguhkan iman kita masing-masing, supaya kita memiliki keyakinan bahwa hanya oleh kasih-Nya saja kita kelak akan dipertemukan kembali dengan mereka yang kita kasihi itu di dalam kerajaan surga, dan supaya bertambah-tambah kerinduan dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, Raja dan Gembala Agung itu, yang kelak akan datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita bersamanya. Itulah yang hendak kita renungkan pada saat kita memperingati orang-orang yang telah mendahului kita, karena pertemuan itulah yang patut kita rindukan jikalau kita mengenang mereka yang kita kasihi, yang sudah lebih dahulu menuju tempat di sisi Tuhan. Maka selain dari yang telah diumumkan pada akhir tahun gereja yang lalu, saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan ke sisinya sejak awal sampai akhir tahun gereja saat ini adalah yang pertama, Ertina Boru Simanulang, meninggal 5 Januari 2025, tutup usia 56 tahun, istri dari A.M. Hasibuan, beralamat di Jalan Jamin Ginting, Gang Dipanegara, dari sektor 1. Yang kedua, Samaria Boru Sitanggang, meninggal 12 Januari 2025, tutup usia 84 tahun, istri dari M. Antonius Sinurat almarhum, beralamat di Jalan Bunga Trompet Gang Seroja nomor 7 dari sektor 8. Yang ketiga, Theodor Boru Aritonang, meninggal 4 Februari 2025, tutup usia 89 tahun, istri dari LH Sinamo almarhum, beralamat di Jalan Pasar Baru Padang Bulan sektor 5. Yang keempat, Taruli Hutapea, meninggal 14 Maret 2025, tutup usia 63 tahun, anak dari BS Hutapea almarhum dan Ibu S. Boru Sipahutar almarhum, beralamat di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanegara nomor 9 dari sektor 1. Yang kelima, Nur Haida Boru Purba, meninggal 31 Maret 2025, tutup usia 66 tahun, istri dari Kaidir Tanjung almarhum, beralamat di Jalan Bunga Rampai 1, Gang Mawar depan GBKP masuk sektor 13. Yang keenam, Penatua Emeritus Marolo Putagalung, meninggal 23 Juli 2025, tutup usia 76 tahun, suami dari Toberina Boru Panggabean, beralamat di Jalan Bunga Cempaka 11B nomor 11 dari sektor 4. Yang ketujuh, Penatua Emeritus Asiana Boru Papahan, meninggal 14 September 2025, tutup usia 71 tahun, istri dari Redrik Edi Giri almarhum, beralamat di Komplek Taman Perkasa Indah Blok H10 dari sektor 9. Yang kedelapan, Pintor Lubatoruan, meninggal 1 Oktober 2025, tutup usia 91 tahun, suami dari Penatua Emeritus serta Lambria Boru Aritonang, beralamat
di Jalan Pembangunan nomor 80 dari sektor 6. Yang kesembilan, Penatua Emeritus Martua Luban Tobing meninggal 10 November 2025, tutup usia 72 tahun, suami dari Ida Epa Boru Tambunan, beralamat di Jalan Tombak Ujung nomor 2, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, dari sektor 1. Jumlah bapak 3 orang, ibu 5 orang, pemuda dewasa 1 orang, seluruhnya 9 orang. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk memperingati mereka yang kita kasihi, yang telah mendahului kita, marilah kita berdoa, kiranya Tuhan sajalah yang merenangi dan meneguhkan iman kita, supaya kita memperoleh penghiburan dari Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 3. Jemaat tetap berdiri.
kami persilakan duduk. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Penuhkanlah bejanaku. Tanganku bersujud di hadapanmu, Rasakan dan hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku diikuti firman-Mu. firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang kenalkan di saat ku terjatuh. Bukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan hina hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku Untukku diikuti firman-Mu. firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita berdoa. Kami mohon, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, supaya Engkau mencurahkan Roh Kudus atas kami, sehingga Roh Kudus itu yang memberi pengertian yang benar, hikmat dan yang menolong kami untuk hidup dan tinggal di dalam firman Allah itu sendiri. Ketika firman itu diberitakan, kuduskan kami Tuhan dan tempat ini juga, sehingga kami benar-benar mengalami kekudusan Allah, mengalami pertemuan yang sejati, oleh karena firman Allah sendiri yang dinyatakan. Kuasai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ini tidak memberitakan apa yang dipikirkan, tetapi memberitakan
apa yang didorong oleh Roh Kudus untuk dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu akhir tahun gerejawi dalam rangka juga sekaligus yang dirangkai dengan acara peringatan bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita berada di pangkuan Bapa yang di surga. Tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15 di bawah perikop hukuman yang terakhir. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu-minggu akhir tahun gereja ini, seperti biasanya pada tahun-tahun sebelumnya yang menjadi sebuah tradisi gerejawi yang sekaligus dirangkai dengan peringatan bagi orang-orang atau saudara-saudara kita yang telah mendahului kita atau yang meninggal dunia dalam satu tahun. Itu adalah sebuah momen yang sangat perlu bagi kita, yang disebut-sebut selama ini dengan istilah memento mori atau ingatlah akan hari kematian. Namun bukan soal untuk menakut-nakuti, ini bukan soal seolah-olah membagi teror atas kehidupan orang-orang percaya atau orang Kristen. Namun ini lebih daripada itu. Tapi kita diajak untuk merenungkan kembali kehidupan kita satu tahun ini. Apakah itu perkataan, apakah itu karya-karya kita, apakah itu juga panggilan kita sebagai orang Kristen, apakah keberadaan kita sebagai orang tua dan anak. Maka itu pada minggu akhir tahun gereja ini sesungguhnya sedang dimintai Allah laporan pertanggungjawabannya. Maka di minggu akhir tahun gereja ini, karena ini dikombinasikan dengan peringatan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, maka kita dituntut dalam minggu akhir tahun gereja ini untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan, setiap reaksi dan karya yang kita hasilkan di tengah-tengah kehidupan kita. Termasuk
kita harus mempertanggungjawabkan anugerah apakah itu potensi dan berkat yang kita terima di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk waktu dan kehidupan yang dianugerahkan Allah untuk kita nikmati sampai pada saat ini. Itu kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan itu sendiri, dan kepada Tuhan Sang Pemberi anugerah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga orang Kristen itu tidak diajak untuk bermain-main. Orang Kristen itu tidak diajak untuk berleha-leha. Orang Kristen itu, orang percaya itu tidak diajak untuk menghambur-hamburkan waktu dan berkat-berkat Allah. Tetapi harus menggunakan setiap berkat itu, menggunakan waktu, menggunakan setiap kata tepat pada sasaran, berdaya guna dan berdampak baik bagi sekeliling dan ataupun bagi komunitas di mana kita berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dunia ini di mana realitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, keseharian kita. Kita melihat dunia yang semakin berkembang dalam kejahatannya. Kita melihat dunia ini yang semakin banyak kekerasan dan penindasan yang melengkapi pernak-pernik perjalanan dunia ini. Bahkan kita melihat ada banyak orang yang kehilangan hak-haknya karena hukum diperkosa. Ketidakadilan sedang dibengkokkan, diporak-porandan dari tengah-tengah kehidupan kita, semakin merajalela. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat ini bahwa tidak hanya sedikit kemungkinan hanya orang-orang di luar Kristenkah yang melakukan kejahatan itu, tidak. Kita melihat penjara juga penuh dengan orang Kristen. Kita melihat pengguna narkoba juga penuh dengan orang Kristen. Kita melihat juga pelaku-pelaku kekerasan seksual tidak terlepas dari orang Kristen. Bahkan sudah menembus kepada tahap-tahap yang lebih inti dalam komunitas Kristen, yaitu para pelayan dan pendeta pun sudah terjerumus di dalam hal-hal yang demikian. Lalu bagaimana kita melihat dan mengalami lawatan Tuhan melalui firman dalam kitab Wahyu ini? Apakah hidup kita sekarang terlalu jauh berbeda dengan pengalaman Yohanes? Bapak Ibu, sesungguhnya tidak. Pada zaman Kaisar Domitianus, ini Yohanes ini dibuang ke Pulau Patmos. Karena pada zaman itu terjadi ketidakadilan, terjadi penyiksaan kepada orang-orang yang hidup di dalam Kristus, penindasan, bahkan perampokan atas hak-hak orang yang lemah. Bahkan kerajaan sedang bertangan besi pada saat itu makanya Yohanes ini dibuang ke Pulau Patmos dengan harapan Yohanes ini mengalami tekanan jiwa atau tekanan psikologis sehingga mau berbalik atau kompromi dengan pemerintah, atau kompromi dengan kejahatan itu sendiri, kompromi dengan penindasan, kompromi dengan dunia ini, dan menjual imannya di tengah-tengah kepelikan yang terjadi pada saat itu. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi ini tentulah Yohanes mengalami persoalan dan pergumulan yang berat. Tetapi wahyu ini menjadi jawaban atas pergumulan Yohanes. Wahyu ini menjadi jawaban atas setiap orang yang mengalami tekanan, pembuangan, penindasan, dan pergumulan atas kehidupannya. Ini menjadi jawaban. Ada pengharapan yang diberikan oleh Allah melalui kitab Wahyu ini. Ini bukan soal halnya pengharapan pada kehidupan surgawi atau yang akan datang,
Tetapi ini adalah lebih-lebih daripada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah pengharapan bahwa Allah turut campur tangan untuk menyatakan kebenaran dan untuk menegakkan kebenaran itu sendiri dalam kepelikan dunia yang sudah kritis dengan pengharapan akan kebenaran yang sejati. Jadi Allah turut bekerja dalam sejarah itu untuk memperbaiki sejarah kekelaman dunia ini. Itu nanti makanya kita lihat dikatakan dalam teks ini. Allah itu memperlihatkan dirinya sebagai sosok yang duduk di atas tahta putih yang besar. Dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Bapak Ibu membaca kitab Wahyu ini, tentu sekali kita tidak boleh dengan harafiah. Kita mungkin sudah mendapat pengajaran-pengajaran tentang kitab Wahyu bahwa ini sangat syarat dengan simbol-simbol yang menyimbolkan atau makna-makna tertentu atas kerajaan Romawi yang menindas orang Kristen pada saat itu. Maka syarat dengan simbol-simbol, maka pendekatan yang kita gunakan tidak boleh letter-late, namun kita harus membacanya dengan memahami kondisi Yohanes, kondisi Romawi, dan kondisi politik yang terjadi pada saat itu. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, andaikan kita membaca kitab Yohanes ini hanya dengan sudut pandang ilmiah, hanya dengan sudut pandang pengetahuan, terlebih-lebih kita menggunakan pendekatan psikologis dan neurologi, maka kita akan terjebak kepada penghakiman, kepada penglihatan ataupun wahyu yang diterima oleh Yohanes. Tentu sekali kita memahami Bapak Ibu, kalau orang yang mengalami penindasan, orang yang mengalami depresi berat, tentu sekali akan mengalami halusinasi. Makanya kalau ada orang yang depresinya sudah di atas atau tingkat berat di angka 100, kalau kita menggunakan depresi, alat ukur depresi, kalau dia di atas 100 berarti dia depresi berat. Kalau angkanya di atas 100, saya nggak tahu ahli psikologi yang ada di sini. Kalau ada yang salah apa yang saya ucapkan nanti boleh diklarifikasi Bapak Ibu. Tapi kalau sudah di atas 100 dalam penelitian itu mengatakan itu depresi berat. Lalu ketika itu mengalami depresi berat tentu sekali akan muncul halusinasi. Lalu halusinasi itu datang dengan berbagai, apakah halusinasi pikiran, apakah halusinasi penglihatan, apakah halusinasi pendengaran, dan halusinasi rasa. Itu ada 5 jenis halusinasi yang sering muncul dengan tengah-tengah kehidupan orang yang mengalami pergumulan atau depresi yang berat. Dan tidak semua muncul, kadang ada beberapa yang muncul. Dan yang dialami Yohanes ini adalah, kalau kita membaca ini dengan neurologi dan psikologis, tentu kali kita akan menempatkan ini pada halusinasi penglihatan. Karena dia melihat sesuatu sosok yang tidak dilihat oleh manusia lain, yang tidak dilihat oleh semua orang, yang hanya mungkin dia memilikinya atau mengalaminya. Maka kita akan mengatakan seseorang yang berbeda dari komunitas pada umumnya, kita akan menempatkan itu pada kelainan. Tentu sekali Yohanes ini akan kita golongkan dalam ODGJ atau gangguan jiwa. Lalu apakah kita begitu membacanya? Tidak. Maka kita harus membaca ini Bapak Ibu dengan pendekatan rohani, walaupun kita tidak melepaskan psikologisnya. Dalam psikologinya, Yohanes ini mengalami pergumulan yang berat atau depresi yang berat, tetapi Allah menyingkapkan pergumulan itu akan berakhir, bahwa kebenaran yang dibelokkan itu akan dikembalikan oleh Allah dengan sebutan tadi. Allah datang dengan tahta yang putih, yang merupakan simbol daripada penyucian, yang merupakan simbol daripada pengakhiran kejahatan. Itu makanya sebutannya berlanjut. Maka dikatakan di ayat yang ke-11 tadi, lenyaplah bumi dan langit. Bumi yang telah tercemar,
bumi yang telah mengalami kejahatan-kejahatan, hidup dalam kejahatan ini, yang sudah dicemari berbagai-bagai dosa, itu akan dilemparkan dan diakhiri. Artinya kejahatan yang dialami yang diterima oleh Yohanes karena ketidakadilan hukum dan politik, itu akan berakhir oleh karena Allah akan turun tangan untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi. Ini yang mau dipesankan melalui nats kitab Wahyu ini, bahwa sejahat apapun dunia ini, sekotor apapun permainan dunia ini, sekotor apapun permainan politik yang terjadi, atau kejahatan hukum yang sedang dipermainkan, tetapi ingat, Allah tidak akan tinggal duduk diam. Kita harus menyadari bahwa Allah akan turut bekerja dalam sejarah kehidupan manusia untuk mendatangkan kebaikan. Seperti apa yang dikatakan dalam Rom 8 ayat yang ke-28. Sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggilnya sejak dahulu kala. Allah berkarya terus menerus, tidak berhenti. Maka Bapak Ibu, ketika Anda mengalami ketidakadilan, ketika Anda mengalami tekanan psikologis dari berbagai pihak yang mungkin membenci saudara, menekan saudara karena Anda sedang memperjuangkan kebenaran, ingatlah, Allah duduk dan berdiri atas orang-orang benar. Allah tidak akan pernah tinggal diam. Itu makanya seorang penulis, Chuan Ten Song, berkata, Allah yang turut menderita. Allah itu ikut menderita bersama dengan orang yang benar, bukan dengan semua orang yang tidak benar, bukan gitu. Tetapi dengan orang yang benar. Jadi dia ambil andil dalam persoalan-persoalan yang kita miliki. Dan pengharapan kita melalui Yohanes ini, melalui kitab Wahyu ini, aminkan dalam hatimu Bapak Ibu. Seberat apapun persoalan dan pergumulanmu, katakan dalam hatimu, ini akan berakhir. Ini akan selesai karena Yesus akan turun tangan bersamamu. Yesus akan turun bekerja untuk menyelesaikan pergumulan, termasuk penyakit pun akan berakhir. Catatan Wahyu ini ingin mengatakan kepada kita, segala sesuatu itu yang di bawah kolong langit ini juga, itu akan berakhir. Namun persoalannya dan pertanyaan yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita, kalaulah dunia ini akan berakhir, kalaulah kita akan berakhir dalam sejarah perjalanan dunia ini, janganlah berakhir dengan sia-sia. Janganlah berakhir tidak berarti. Janganlah berakhir tidak berguna. Tetapi berakhirlah dengan memberi makna di tengah-tengah kehidupan ini. Berakhirlah dengan memberi prestasi di tengah-tengah dunia ini. Apakah itu prestasi iman? Apakah itu juga prestasi dalam pekerjaan ataupun aktivitas yang kita geluti? Lalu di minggu akhir tahun gereja itu, itulah yang diminta pertanggungjawabannya. Bahkan bukan hanya perbuatan, tapi kata-kata kita pun harus dipertanggungjawabkan. Kalau Bapak Ibu membaca Matius 12 pasal yang ke-36, dikatakan di sana, karena setiap kata yang keluar dari mulutmu harus engkau pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena dengan perkataanmu engkau akan dihukum, dan dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan. Itu kita harus pertanggungjawabkan semua tuh. Jadi orang Kristen itu tidak boleh sembrono, tidak boleh asal ngomong. Setiap kata itu harus punya makna dan punya arti. Setiap kata yang kita keluarkan itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Apakah itu fakta? Apakah itu realita? Atau itu ngatur ngidul? Ataupun yang kita sebut sekarang hoax? Jangan-jangan apa yang kita sampaikan itu hanya fitnahan belaka.
Tidak ada fakta di balik apa yang kita ucapkan. Lalu perkataan yang kita ucapkan itu pun kita harus pertimbangkan. Apakah itu mengandung kekerasan verbal atau tidak? Karena Paulus mengatakan, Yesus mengatakan, dan Paulus juga menekankan itu. Pakailah kata-kata yang membangun. Supaya setiap orang yang mendengarnya diteguhkan dan diberkati. Jangan gara-gara kata-kata yang kita ucapkan ini orang kehilangan harapan. Dan ingat dulu Bapak Ibu, sebab banyak orang yang karena ucapanmu hilang harapan dan hilang semangat hidup. Itu kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita akan diadili dalam hal itu. Dan ingat, kalau dunia ini, dalam pengadilan dunia ini akan ada yang membela kita. Akan bisa kita bayar orang untuk mengurangi hukuman dan beban untuk kita, atau mengaburkan data-data tentang kejahatan kita. Tetapi ketika Tuhan hadir dalam keadilan itu, hadir dalam tahtanya yang suci, keagungannya itu menembus level-level persembunyian, menembus segala yang terselubung dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menantang, dan tidak ada yang bisa berdalih, tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, terkesan polos sekolah minggu bernyanyi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Saya kira waktu sekolah minggu kita semua mengalaminya, lagu-lagu tersebut. Ingat, Tuhan melihat. Kalau saya tidak melihat Anda, kejahatan Anda tersembunyi di mata saya. Tapi ingat dulu, sadarkan iman kita, sadarkan hati kita untuk mengatakan, Tuhan, Engkau mengetahuinya. Itu makanya Paulus selalu menekankan kepada jemaat-jemaat yang dikunjunginya. Dia selalu berkata, lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Karena kenapa? Supaya kita sadar bahwa segala perbuatan kita itu nyata dan terpampang di hadapan Tuhan. Itu terlihat semua. Jadi gak bisa kita berbohong dengan hal-hal yang demikian Bapak Ibu. Lalu di minggu akhir tahun gereja ini, kita dimintai untuk bercermin. Kita bawa cermin kehidupan. Kita melihat dalam cermin itu. Kita belajar bukan menggunakan kaca spion. Yang digunakan sekarang adalah cermin. Dua-duanya sama-sama kaca. Tetapi cermin biasanya untuk melihat diri kita sendiri. Kaca spion melihat orang yang di belakang kita atau orang lain. Yang kita gunakan adalah cermin, bukan kaca spion. Maka mulailah bercermin hari ini Bapak Ibu kepada firman Allah. Ceklah dirimu dengan firman itu. Ukurlah dirimu, timbanglah dirimu dengan firman itu. Sudah sejauh manakah kita hidup bersama dengan Tuhan? Sudah sejauh manakah kita melakukan apa yang dikehendaki Bapa? Sudah sejauh manakah kita menjadi orang Kristen di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita taat? Atau kita Kristen yang membangkang, atau domba yang disebut dengan di kidung jemaat? Apakah kita domba binal yang sesat? Ini yang diharapkan melalui khutbah kita ini Bapak Ibu. Dalam penghakiman yang terakhir itu dikatakan di sana, yang dihakimi adalah orang-orang yang kecil dan besar, tidak pandang usia, tidak pandang status, tidak pandang jabatan, kehormatan, tapi semua harus mempertanggungjawabkannya. Jadi ketika Anda bernapas, pertanggungjawabkanlah napasmu itu. Apakah itu kau gunakan untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Ketika Anda sedang dipercayakan untuk menjadi anak-anak yang sedang mengemban studi, pertanggungjawabkanlah
Apakah benar-benar Anda studi yang benar di hadapan Tuhan? Apakah benar-benar kau gunakan waktumu untuk studi atau lebih banyak terbuang bermain-main di luar sana? Karena saya melihat kita ini lebih banyak mahasiswa sekarang, itu makanya saya arahkan seperti itu Bapak Ibu. Lalu setiap berkat Allah, sekecil apapun berkat-berkat yang Anda terima, di sana harus ada Tuhan yang dimuliakan. Jangan pernah Anda lebih besar daripada Tuhan dalam berkat dan perjalanan hidup ini. Karena ada banyak orang sekarang menceritakan berkat itu dari Tuhan, tetapi dirinya yang dibesarkan. Maka dalam kitab Wahyu ini kita diajak lagi. Ketika kita mengalami berkat Allah, ketika kita menerima berkat-berkat Allah, ketika kita dipercayakan untuk sesuatu jabatan, ketika kita dipercayakan untuk suatu pekerjaan, ketika kita dipercayakan untuk suatu misi pekerjaan yang harus kita capai, maka besarkanlah Tuhan di sana. Jangan besarkan dirimu. Karena Tuhan katakan, biarlah Tuhan semakin besar, tapi saya semakin kecil. Jangan pula kita semakin besar, Tuhan semakin kecil. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak dalam hal tersebut. Lalu dikatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Apakah ini bertentangan dengan teologi anugerah yang disampaikan oleh Martin Luther? Karena dikatakan di sini, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Lalu kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam api, ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Apakah ini mau mengatakan bahwa moralitas perbuatanlah yang paling utama? Tidak. Sesungguhnya ini kita juga harus membaca dengan timbal balik, dengan pendekatan Yakobus. Dalam pasal yang kedua ayat yang ke-17 yang dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka ketika kita membaca kitab Wahyu ini, ketika Tuhan mengatakan akan dihakimi menurut perbuatannya, maka kita harus menyadari orang beriman itu adalah orang yang berbuat. Dan orang yang tidak beriman tidak akan mungkin berbuat. Karena iman itulah yang mendorong kita melakukan perbuatan baik. Iman itulah yang mendorong kita untuk melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Itu makanya kalau kita kombinasi, kita counter lagi teks ini dengan Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 yang dikatakan, bukan yang menyebut Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang mau mengatakan Tuhan, Tuhan itu tidak dalam mulut, tetapi dalam realita kehidupan. Kalau Anda mengatakan Tuhan, maka haruslah Anda menyaksikan Tuhan dalam perbuatan itu. Itu yang mau dikatakan oleh kitab Wahyu ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pandangan kita sebagai orang Kristen, perbuatan itu adalah buah dari iman yang kita miliki. Jadi bukan perbuatan kita yang melahirkan iman, tidak. Iman kita melahirkan perbuatan. Sehingga perbuatan itu ditempatkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Pemberi anugerah keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan ini. Itu ajaran daripada Martin Luther. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca sekilas lagi tentang penghakiman ini, kalau kita baca di Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, sampai dengan ayat yang ke-8, kira-kira demikian bunyinya supaya mengarahkan kita dalam hal memahami penghakiman Allah ini. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada orang
kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Itu yang dikatakan dalam teks kitab Roma. Lalu dalam Rom pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 ini kita disuguhkan dengan hal yang baik. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka disinilah persoalan yang kita lihat diletak di bagaimanakah kita akan melihat perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan dan diletak di manakah iman itu akan berbicara tentang keselamatan dan anugerah yang kita terima. Di sini Bapak Ibu yang mau dikatakan adalah kita akan menjawabnya dengan firman Tuhan yang disampaikan dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka 1 Yohanes ini bisa merangkum beberapa pendapat-pendapat atau firman yang sedang kita bacakan tadi. Dalam segala perbuatan kesalahan itu, kita akan diberi pengampunan ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Maka setiap perbuatan dan kesalahan yang kita lakukan, ketika kita mengaku kepada Tuhan, maka darah Tuhan yang kudus sebagai Allah yang memberi dirinya dalam pengorbanan itu, itulah yang akan menyucikan kita. Sehingga Allah di dalam Yesus Kristus akan membela kita di hadapan penghakiman itu sendiri untuk mendapatkan tempat di mana nama-nama kita akan dibacakan dalam kitab kehidupan itu. Tadi kita telah bernyanyi tentang hal itu. Jika nama dibacakan, maka nama kita ada di sana. Hanya dengan ketaatan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, pemahaman kita mengakui bahwa di dalam Yesus kesalahan kita bisa ditangguhkan atau diselesaikan. Itu makanya ketika seorang dari antara yang jahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus berkata, Yesus, ingat aku ketika engkau sudah duduk di kerajaan-Mu. Lalu jawabannya, hari ini juga aku bersamamu di dalam Firdaus. Artinya pengakuan dosa, pengakuan dan kesadaran kita akan kejahatan kita, dan pengakuan kita akan Yesus yang mampu menyelamatkan dan menebus dosa, itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita dari dosa, kejahatan, dan maut itu sendiri. Lalu yang di sebelahnya berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami juga. Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang setara dengan demikian, yang banyak menghakimi Allah, yang banyak menggerutu kepada Allah, dan yang banyak menuntut Allah tanpa menuntut diri sendiri. Terkadang kita hanya menuntut, Tuhan, apa yang kuterima? Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa dan mengapa? Lalu tanpa kita sadar kita tidak pernah bertanya, Tuhan, apa rencanamu dalam penderitaanku? Maka kitab Wahyu ini dalam runtutan Yohanes ini mengajak kita sampai ke sana. Tuhan, apa rencanamu dalam penderitaanku? Apa rencanamu dalam penyakitku? Apa rencanamu dalam persoalanku? Apa rencanamu dalam kesulitan yang menimpa aku? Maka Tuhan akan mengakhirinya dengan berkata dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, rancanganmu bukan rancanganku, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang membawa kepada kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengarkan. Sungguh kami tidak mampu untuk memahami dengan sempurna
Namun kami yakin dan percaya Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan pemahaman, menyempurnakan pikiran kami, menyempurnakan keimanan kami akan firman Allah tentang penghakiman itu sendiri. Ketika kami harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Tuhan, maka melalui anak-Mu Yesus Kristus, anak domba Allah, itulah yang akan membela kami. Itulah yang akan menyempurnakan kami. Sebab hanya oleh darahnya yang kuduslah kami akan ditebus. Dan dengan darahnya yang mahal, hutang kami, hutang dosa dan hutang maut telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Roh Kudus menuntun kami, agar kami senantiasa menjaga nama-nama kami, agar tetap kami tercatat dalam kitab kehidupan sebagai orang-orang yang setia bersama dengan Allah, walaupun penderitaan dan pergumulan harus kami lalui. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Saat itu aku serta bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, saat itu aku serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir tugasku selesai, di rumah Tuhan aku beserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku beserta. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan tertulis dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu untuk kita semua.